sahabat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya mencoba memperbanyak dan membudidaya salah satu bahan bonsai yang sudah cukup populer, terutama untuk kita pemula ya teman-teman. Ini pengalaman saya mencoba membudidaya salah satu bahan bonsai dari biji. Bahan bonsainya yaitu loa. Ini saya mempunyai banyak sekali biji-biji loa yang sudah kering ya teman-teman. Ini sudah berbulan-bulan lamanya, tapi memang belum sempat saya semai untuk yang biji-biji ini. Sebelumnya saya sudah mencoba menyemai, tetapi memang terus terang karena media yang saya gunakan juga asal-asalan, jadi semaian pertama saya bisa dikatakan gagal ya teman-teman. Gagalnya kenapa? Karena dengan media yang asal-asalan itu justru yang lebih dahulu banyak tumbuh adalah rumput-rumput atau tanaman gulmanya, sehingga biji-biji loa yang tumbuh itu kalah perkembangannya, jadi kalah sama rumput. Ini biji-biji loa itu sekarang saya tidak tahu apakah ini masih layak untuk disemai, tapi nanti saya akan tetap coba menyemainya dengan media yang lebih bersih, mungkin dengan pasir yang bersih atau juga pasir malang atau dengan campuran sekam bakar. Yang ingin saya bagi kali ini bukan tentang cara menyemai terutama ya teman-teman, tetapi dari pengalaman saya ini mungkin nanti bisa diambil manfaatnya ya. Kurang lebih begini. Jadi ternyata meskipun dari biji loa yang sengaja saya semai, meskipun dengan media yang asal-asalan itu bisa dikatakan kalah perkembangannya dengan rumput, tetapi ternyata di antara pot-pot tanaman saya ada tumbuh loa. Ini di dalam pot tempat saya menanam sancang, ternyata ada biji loa yang tumbuh. Ini ada 2. Demikian pula di tempat-tempat lain sebelumnya saya sudah temukan tumbuh dan sudah saya pindahkan. Ini pendahulunya sudah lumayan besar, saya pisah. Ini sekarang sudah mungkin sebesar biji rokok ya, batang rokok ya. Ini ada juga yang sudah saya pindahkan, sudah hidup. Jadi saya perkirakan memang dari biji-biji yang belum saya tanam ini, yang belum saya sempatkan untuk menanam ini, karena sudah semakin kering, dia tertiup angin hingga jatuh di tempat-tempat
pot-pot tanaman yang lain. Jadi masih mungkin karena saking banyaknya biji-biji loa ini, mungkin nanti di tempat-tempat yang pot yang lain juga akan tumbuh. Bahkan bisa jadi bisa terbang jauh, mungkin di pekarangan atau di tempat lain nanti ada biji loa yang tumbuh. Karena kebetulan di daerah tempat saya tinggal ini jarang sekali ditemukan pohon loa. Jadi kalau ada pohon loa yang tumbuh di sekitar sini dapat dipastikan dari biji-biji loa yang saya bawa ini. Ini dulu saya peroleh di tempat yang lumayan jauh. Karena kebetulan saja saya jalan-jalan bersama kawan dan menemukan pohon loa yang cukup besar dan banyak berbuah. Buahnya saya kupas dan bijinya saya saring, lalu saya keringkan seperti ini. Nah, ini seperti rencana semula dari pengalaman tumbuhnya loa yang tidak sengaja ditanam atau yang tidak ditanam justru bijinya tumbuh di tempat yang tidak kita duga, tapi yang kita tanam dengan media asal-asalan ternyata kalah tumbuhnya dengan rumput. Saya duga begini ya teman-teman. Jadi kenapa ini bisa tumbuh? Yang pertama mungkin karena dari sisi tingkat kekeringan atau tingkat kematangan biji-biji ini memang sudah siap tumbuh. Jadi yang dahulu saya tanam pertama dan kalah pertumbuhannya dengan rumput, mungkin memang dari sisi kematangannya belum siap tumbuh. Yang kedua, media tanam. Saya mencoba menyimpulkan bahwa media tanam untuk menanam biji-biji yang sangat-sangat kecil seperti ini memerlukan media tanam yang steril, katakanlah steril, bersih dari kemungkinan tumbuhnya gulma atau rumput. Jadi karena bibit atau biji loa ini sangat kecil, kemungkinan pertumbuhan pertamanya juga akan sangat kecil tanamannya. Jadi kalau sampai kalah dengan pertumbuhan rumput, dia akan kalah tumbuh atau bahkan tidak tumbuh. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman. Tapi dari pengalaman ini saya yakin bisa memperoleh bibit loa dalam jumlah banyak, asalkan dengan media tanam yang cocok atau steril dan perlakuan yang baik, dan juga dengan tingkat kekeringan atau kematangan biji yang cukup untuk dia tumbuh. Bahan loa ini cukup cocok untuk kita belajar bonsai ya teman-teman, karena pertumbuhannya cukup cepat dan dapat diprogram menjadi bonsai yang sesuai dengan gerak dasar atau keinginan kita nantinya. Baik, kurang lebih demikian sharing saya teman-teman, semoga berguna. Sampai jumpa kembali, bye bye.